Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dwi Andini, mahasiswi Prodi Manajemen semester 3 STIS Suta Atmaja Subang. Video ini dibuat memenuhi tugas bahasa Indonesia pengampu Bapak Panji Agnioto. Saya di sini akan memaparkan outline tentang alur jurnal manajemen keuangan. Pada jurnal pertama yang ditulis oleh Gia Gaida Kanita yang berjudul Pengaruh Struktur Aktiva dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal Perusahaan Makanan dan Minuman. Dalam paragraf pertama menjelaskan fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan menyangkut tentang kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan, yang mana fungsi-fungsi itu dilakukan oleh manajer keuangan. Yang kedua, terdapat struktur modal. Struktur modal yang optimal adalah kombinasi utang dan ekuitas yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga, ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan menentukan jumlah dana dan sumber dana perusahaan atau sumber dan jumlah dana yang diperlukan perusahaan. Yang kedua, pada jurnal yang ditulis oleh Ika Indriani yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan, yang mana profitabilitas dan ukuran perusahaan itu faktor penting untuk menentukan struktur modal. Ukuran perusahaan dianggap mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada jurnal ketiga yang ditulis oleh Depi Riana dan Lucia Aridiani yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Industri Farmasi. Nah, pada perubahan laba dipengaruhi oleh analisis rasio keuangan, kinerja perusahaan, dan profitabilitas, di mana analisis rasio keuangan itu terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Analisis rasio keuangan memiliki korelasi terhadap kinerja perusahaan, begitupun profitabilitas. Profitabilitas juga memiliki korelasi positif terhadap kinerja perusahaan. Jadi, 3 variabel ini yang mempengaruhi perubahan laba. Yang keempat, ada kinerja perusahaan pendekatan Dufon, sistem terhadap harga dan return saham. Kinerja perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh 2 variabel. Yang pertama, harga dan return saham. Dalam jurnal yang ditulis oleh Martina Ruth Utami dan Arif Darmawan yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Return on Equity, Earning per Share, and Market Value Added terhadap saham pada indeks saham syariah Indonesia. 5 variabel ini yang mempengaruhi nilai perusahaan dan harga saham atau harga saham. Mengukur debt to equity ratio yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan modal sendiri. Mengukur return on asset yaitu
Perbandingan laba setelah pajak dengan total aset. Return on equity yaitu perbandingan antara laba setelah pajak dengan total kewajiban. Mengukur earning per share yaitu laba per lembar saham. Market value added yaitu nilai pasar yang diikuti. Jadi 5 variabel ini yang mempengaruhi nilai perusahaan atau harga saham perusahaan. Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Umar May, yaitu pengaruh governance mekanisme terhadap nilai perusahaan melalui pertumbuhan, profitabilitas, dan kebijakan dividen. Mekanisme pemerintah perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan nilai perusahaan itu sendiri dipengaruhi oleh pertumbuhan, profitabilitas, dan kebijakan dividen. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sri Harmoningsih yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Publik di Indonesia. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas, opportunity pertumbuhan atau pertumbuhan opportunity, dan struktur modal. Apabila profitabilitas atau laba sudah dimaksimalkan, maka akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Begitu juga pertumbuhan opportunity dan struktur modal. Struktur modal yang optimal adalah mengkombinasi utang dan ekuitas yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi 3 variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pada jurnal Andrian Sutawijaya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta di Indonesia. Investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, pengeluaran pemerintah, pendapatan domestik bruto. 3 variabel ini yang akan mempengaruhi bagaimana investasi itu baik atau tidaknya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Horace Julius yang berjudul Keseimbangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Nilai tukar dipengaruhi oleh ekspor dan impor serta otoritas moneter. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rizkin Hidayat yang berjudul Keputusan Investasi dan Financial Constraint, Studi Empiris pada Bursa Efek Indonesia. Financially constrained dipengaruhi oleh likuiditas dan keputusan investasi, di mana keputusan investasi merupakan keputusan penting dalam fungsi keuangan perusahaan. Sedangkan financially constrained itu sendiri adalah keterbatasan perusahaan dalam mendapatkan modal dari sumber-sumber pendanaan yang tersedia untuk berinvestasi. Persamaan dan perbedaan dalam 10 jurnal yang sudah dipaparkan, persamaannya yaitu dari masing-masing jurnal memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan dengan cara mencari variabel apa yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan, juga bertujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Perbedaannya adalah variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan.
Kesimpulan, manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu maupun pemerintah. Dari 10 jurnal di atas, bahwa nilai perusahaan itu sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi, maka akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Sekian pemaparan alur jurnal dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.